Cuman yang kita lihat banyak yang kerja banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, lupa sholat 5 waktu. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Siapa itu? Ya tentu itu bojomu, bukan. Tentu bukan bapak yang ada di sana, cuman malam ini ke masjid. Tapi Pak Ustaz, saya sudah baca Quran, saya sudah ke masjid, ekonomi saya tetap kia baik, miskin dia tetap miskin, motor tetap butut, rumah bocor, sarung linting, mau Ramadan gak bisa beli koko. Iya kumaha Kang Ustaz otak. Jawab, rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama, amma ba'du. Pangarsanipun para alimil ulama, para kiai, ibu nyai, para ustad, ibu-ibu ustadzah, para haji dan ibu hajah, jajaran panitia penyelenggara semaan Al-Quran dan ruahan bersama Masjid Mardotillah, bil khusus yang saya hormati Ketua Yayasan Mardotillah Bapak Haji Asrori, Bapak Haji Ansori yang pamit mau pulang. Mau sekarang Pak? Silahkan. Wong saya baru datang nyong arep bali kaya kuwi. Dene nyong dong sidang ngomong ketika arep balik. Wong Banyumas dadi ngomongnya pada Pak. Nyong arep bali nang apa sih? Kangen karo bojo jadi kaya gitu. Bojone nang kampung. Bojone nang kene, Bos. Mudah-mudahan nanti kepulangan beliau di perjalanan sehat waras selamat balik lagi ke Jakarta. Sahabat saya yang menjadi wasilah saya silaturahim, Kang Ustadz Otang
Otang si Otang SPDI yang ganteng kacamatanya. Tentu beserta istrinya ada di sini. Beliau Ketua Nahdlatul Ulama Kelurahan Kedaung Kaliangke, tentu dengan jajaran pengurus NU-nya Rois Suriah, Mas Ustadz Abdul Qadir, tapi nggak pakai Al Jailani. Nanti kalau pakai Al Jailani, Qaddasallahu sirrahul aziz, Al-Fatihah kan gitu jadinya. Jajaran pengurus NU. Kemudian pengurus Masjid Mardotillah yang hari ini sukses dari kemarin mengadakan acara sambut Ramadan dengan semaan Al-Quran, ibu bapak yang hadir, para huffadzul Quran yang telah membacakan Al-Quran bil ghaib 30 juz, dan tim hadrah apa namanya Mardotillah yang luar biasa. Baik, kita awali dulu, tentu sudah tadi dibaca, tapi bareng-bareng doa khotmil Quran, tapi nggak pakai musik dulu. Bareng-bareng monggo. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu li hujjatani ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, karena pertama majelis semaan Al-Quran, Quran itu menjadi syifaun, menjadi obat hati, obat kehidupan. Sumber penyakit apapun, sumber obatnya adalah Al-Quran. Maka diawali Jawa mas, sholawat Jawa. Tombo ati iku limo perkara. Siap-siap tak pandongannya nggih. Nomor siji maca Al-Quran lan maknane. Nomor loro dzikir wangi ingkang suwe. Nomor telu salat wengi lakonono
musiknya semua. Ulang-ulang. Allahumma sholli wa sallim ala. Wes dulu. Nggak nyambung ini. Wes tafakur dulu, tafakur. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasa kalau dadakan begini, karena habis ini saya mau ceramah pakai organ tunggal. Baik ibu bapak yang saya hormati, begini, ketika Bapak Ustadz Otang Sihotang nge-share banner, ada wajah saya begini Pak ya. Itu tulisannya saya baca Majelis Semaan Al-Quran. Rasa nengati itu koyo di Jawa. Ya Allah, alhamdulillah di kota metropolitan yang padat penduduk, sibuk cari duit, ada program Semaan Al-Quran. Alhamdulillah. Ini saya senang gitu. Saya pantau status beliau dari kemarin, itu sudah mulai di sini mulai membaca Al-Quran. Ibu bapak menyemaknya, masya Allah. Itu saya ingat kalau di Jawa Timur namanya Jantiko, Jamaah Tilawatil Quran, yang membikin salah satunya Gusmi Kiai Haji Hamim Jazuli. Beliau salah satu pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, yang saat ini terkenal ada Gus Kausarnya. Putra putri saya ada di sana. Saya dulu nyantri di Blitar, Jawa Timur, kerjaannya ngikutin begini, amaliyah Semaan Al-Quran. Dawuhnya Gusmi, sing sapa wonge saha anu jelma. Ngerti apa lagi gitu-gitu. Karena setahu saya yang Sunda cuman beliau. Ayah deui jelma Sunda di dia. Wah ya, hampura Mas. Bisa atur ya. Tapi iya loba Jawana iya ya. Hampura yai kalau saya ngomongnya Jawa ya. Ngartos. Atos Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbah Yai Hamim Jazuli Gusmi dawuh, ibu bapak kalau pingin barokah hidupnya, ayo selalu mendengarkan ketika ada orang membaca Al-Quran, datang di Jantiko. Kalau pingin hidupnya barokah, putra putri soleh solehah, hidupnya barokah, lancar rizki, jauh lir ing sambikolo, tidak ada bahaya, ayo datang di Jantiko, Jamaah Tilawatil Quran. Didengarkan, disemak ketika ada hufadzul Quran membaca kalam Allah Subhanahu. Ustadz tanya ke ibu-ibu, ibu ngantuk ya Bu ya? Quran itu apa Bu? Halo? Apa Bu? Al-Quran itu apa Bu? Halo? Jawab iya bingung ya apa mana ya? Ayo Bapak, Quran apa Pak? Kitab suci, apa meneh? Kalam ilahi, pedoman hidup, apa meneh? Petunjuk, apa meneh? Memang betul semua. Kalam ilahi, petunjuk, hidayah, pedoman hidup, betul. Kalau kita buka, ada kalimah dalam ulumul Quran, Al-Quranu huwa, ini panjang. Quran adalah kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-manqulu bil mutawatir al-muta'abbadu bi tilawatih al-muftatahu bi suratil Fatihah wal muhtamatu bi suratin Nas.
Quran adalah kalam Allah yang bentuknya mukjizat, diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran malaikat Jibril. Ucapannya mutawatir, kalau dibaca nilainya ibadah. Diawali surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Ada yang hafal? Terus kalau nggak ustadz itu nggak hafal itu, beneran itu. Panjang itu Al-Quran. Nah sekarang kalam Allah, betul, itu adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Hudan linnas. Maka nanti di Ramadan terkenal ada nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang baca Allah utangi lunas lah. Saya itu kalau ceramah masuk menjelang Ramadan itu melihat wajah suami ibu cemas. Beneran. Pokoknya kalau Ramadan itu wajah laki-laki cemas, pucat, karena pasti dituntut istrinya. Karena Ramadan, Pak, gitu. Nanti kalau udah mulai tanggal 15, tanggal 20, Pak, Tanah Abang, Pak. Betul, Bu? Tuh kan? Istrinya Bu, yes. Baju muslim, Pak. Saya melihat itu di iklan ada baju muslim yang 3,5 juta. 3,5 juta. Padahal kemarin-kemarin 70.000 cicing eta bapanjikan. Tapi sekarang karena iklan 3,5 juta. Pak, pingin cincin, Pak. Jadi pokoknya kalau Ramadan terawih semangat memang, tapi wajahnya wajah stres. Makanya lebih betah di masjid. Mau pulang takut, buka pintu, mana Pak? Maka pengalaman. Asem dengan gue. Anda kok tahu sama-sama ustadz podo bro gitu. Maka saya bangga dengan Mardotillah mengadakan semaan Al-Quran. Untuk apa? Ngobati kegundahan jiwa, kebingungan pikir, kebingungan masalah ekonomi. Ayo diobati dengan baca Al-Quran. Bil barokah, air nanti diminum kek, buat mandi kek, supaya apa? Ada mukjizat dari Allah Subhanahu. Tapi jangan yakini air itu ya, yakin kepada Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya minum dulu boleh? Aus bos. Saya sama-sama penceramah jadi nggak enak. Biasanya sih minumannya banyak. Serius. Saya Bu kalau ceramah lihat di YouTube saya. Ini saya YouTubein loh ya. Biasanya itu di meja ini nggak muat, biasanya segini nggak muat. Aqua, Coca-Cola, Sprite, larutan, Pocari, susu, teh manis biasanya. Tapi karena ini acara sudah dari kemarin, duit habis panitia itu. Masa Ustadz suruh minum galon? Goblok. Sorry Ustaz. Takutnya kalau saya ngomongnya macam-macam yang dimarahin Ustadz Otang. Kenapa manggil dia? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bangga ada semaan Al-Quran ngobati. Supaya apa? Para suami ada solusi.
Maka kalau ada apa-apa ngomongnya sama Allah. Gimana caranya? Nabi menyampaikan, man aroda ayatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Sing sapa wonge pingin komunikasi, pingin ngobrol, pingin curhat dumateng Gusti Allah, Nabi dawuh falyaqra', maka silahkan baca Al-Qur'an. Menjelang baca boleh ngomong sama Allah, pegang Qur'annya. Saya suka begitu memang. Saya pegang Al-Qur'an itu. Ya Allah, ini kalammu, ini mukjizatmu, penuh dengan keampuhan. Saya minta padamu ya Allah, bil wasilah mukjizat Al-Qur'anmu. Ini mau Ramadan, mau Lebaran, tolong ya Allah, berikan rezeki yang tanpa diduga, usahaku lancar, daganganku laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit, jangan sampai barang habis dibawa tuyulnya di sana. Ustadz tanya, ibu pernah nggak ngambil duit suami? Pernah apa tidak? Sering lu ngomong sering bojomu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Nabi, baca Quran itu mukjizat. Salah satu mukjizatnya apa? Subhanallah, Sayyidina Umar ibnul Khattab, preman. Tahu preman nggak? Siapa preman tahu aja. Premangan dibawa banyak makanan. Preman Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, berapa ratus umat Islam yang dibunuh. Mabuk, judi, kerjaannya berantem, merintangi perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kala itu Umar ketika mendengar berhala Tuhannya yang nempel di Ka'bah ada 365 Tuhan, dihina, dicaci maki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hei, Tuhan batu nggak kepake, Tuhan kita itu Allah, yang disembah Allah, ini Tuhan yang nempel, salah. Di antara yang marah adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab sebelum masuk Islam, menghunus pedangnya, mana Muhammad akan aku bunuh. Ibu kok mentelang begitu, Bu? Takut ya, Bu? Ya kalau lagi ngomong Umar yang keras namanya juga preman. Ya kalau ngomong preman, Umar itu ngomong pingin bunuh Nabi. Ya letoy bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Piye sholawat Jawa? Karena saya ngeliat ini seragamnya ijo, lir ilir, lir ilir, tandure wis sumilir, tak ijo, royo royo, tak senggut temanten anyar bocah angon.
Sampai mana tadi? Umar ngapain? Sayyidina Umar menghunus pedang, mana Muhammad, akan aku penggal kepalanya. Ketika berangkat mau menemui Kanjeng Nabi, ketemu sahabat Nu'aim. Mau kemana Umar? Muhammad mana, Muhammad mana, akan aku bunuh karena dia menghina Tuhan-Tuhan kami. Jadi sekeliling Ka'bah itu dulu banyak Tuhan. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah. 3 minggu yang lalu kan saya di Mekah. Ya, Pak Ustadz Otang tuh ngebel. Pak Ustadz, isukan minggu pagi kan dia ngomong naon ya. Besok minggu pagi ke Mardotillah. Ono opo? Kuliah subuh. Wow, saya bilang begitu. Saya lagi di Masjid Kuba, saya lagi di Madinah, lagi di Mekah. Alhamdulillah, langsung doakan saya. Doa apa? Oh, nggak berani ngomong dia. Ada istrinya. Nanti pulang dari sini ngomong apa? Ayo ngomong apa? Ayo. Bu. Enggak, Bu. Enggak pulang. Enggak pulang sampai besok pagi, enggak pulang. Dikunci pintunya ya. Enggak, Bu Nyai, Bu Ustadzah, minta doakan Pak Ustadz agar keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri soleh dan solehah. Pengurus Mardotillah agar bisa ke Mekah dan Madinah. Saya jawab, yang bayar siapa? Berangkat kabeh yang bayar siapa? Sendiri aja belum berangkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana Muhammad? Jangan begitu dulu. Adik kandungmu Fatimah. Jadi adik kandungnya sahabat Umar itu juga Fatimah. Itu juga sudah memeluk Islam. Suaminya Zaid masuk Islam. Apa iya? Paranin ke rumah. Umar dengan emosinya ke rumah adiknya itu. Ternyata di rumah lagi asik membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna. Siapa yang hafal? Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu Umar udah dengerin itu. Langsung ditendang itu pintunya. Saya pengen praktek nendang meja ini sebenarnya. Karena emosi minumannya cuma satu. Sorry Ustaz. Mejanya kecil. Bercanda, hanya bercanda, Pak. Tapi kalau tetap nggak ada, pelit namanya itu. Amplop wis diwehi gaji Bali aku. Ya Allah, ya Allah. Tendang itu pintu, Pak. Fatimah, sedang apa kamu semua? Itu suaminya langsung ngumpat. Fatimah gemeter. Kamu sudah masuk Islam ya? Ikut Muhammad ya? Dijejek, Pak. Ada yang pengen buat praktek sini? Lu kan kudu praktek. Lah Quran itu kan bukan hanya disemak, Pak. Quran yang akan menjadi kehebatan pedoman hidup itu harus 4 hal. Dibaca, dipahami, dihayati, diamalkan. 4. Yang paling terakhir diamalkan, praktek.
Sini yang gede, injek-injek sini. Praktek kok. Injek jejek di apa namanya pukul pakai gagang pedang. Jiwa kucuran darah. Fatimah adik Umar memeluk. Jangan. Adiknya sekali dijejek dipukul, darah berkucuran. Mana itu kertasnya? Sini saya baca. Jangan. Yang megang ini harus suci, sementara kamu kotor dengan kekafiran. Direbut saja itu, dibaca, Pak. Sayyidina Umar itu kan ahli sastra Arab, walaupun belum Islam baca langsung paham. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadzkiratan liman yakhsha. Toha, Allah maha benar, Allah maha besar, wallahu a'lam bimuradih. Walaupun sebagian tafsir menyatakan Toha itu adalah hei laki-laki, ada yang begitu. Cuma Toha kalau dalam tafsir Jalalain wallahu a'lam bimuradih. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Apa kata Allah? Sekali-kali saya tidak menurunkan Al-Quran supaya kamu susah. Tidak. Quran diturunkan bukan bikin manusia susah, bukan bikin manusia males, bukan bikin manusia miskin. Tidak. Illa tadzkiratan liman yakhsha, kecuali tujuannya supaya orang itu ingat kepada Tuhan yang Maha Agung, agar muncul takutnya kepada Allah Subhanahu. Kan kita jadi tahu Al-Quran menyampaikan walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir, wa kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayatku. Pendustaan di sini tafsirnya banyak, di antaranya tidak percaya kepada Allah, tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya dengan Muhammad bin Abdullah ada utusan Allah, nggak percaya syariatul Islam. Mereka yang non muslim, mereka yang membenci kepada Islam, atau orang Islam yang hanya Islam KTP. Ulaika ashabun nar, mereka adalah menjadi penghuni neraka. Naudzubillahi min. Kita nggak mau masuk neraka, wong neraka itu panas. Maka ayat yang lain, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Tapi orang-orang yang iman dan beramal soleh seperti orang-orang yang di mardhatillah ini, ulaika ashabul jannah, ini semualah yang akan menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, selama-lamanya. Alhamdulillah. Ini kan semuanya penghuni surga ini. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Wong kayaknya mukamu muka nggak percaya. Mana mungkin saya penghuni surga Pak Ustaz, awong saya aja baru sholat. Mana mungkin penghuni surga Pak Ustaz, ini yang istri, orang saya tiap hari ngomelin suami. Habis suami saya Pak Ustaz, masa seminggu ngasih duit cuma 5 juta. Pret. Orang mardhotillah kok 5 juta. 50.000 Pak Ustaz. Laki-laki macam apa kamu? Hidup sama kamu nggak ada bahagianya sama sekali. Kalau sampai ngomong begitu, ma minim ro'atin qalat li zawziha ma ra'aitu minka illa khairan ahbatallahu amalu arba'ina sana. Kalau ada istri ngomong sama suaminya, kamu jadi suami kok nggak pernah bikin senang saya, kamu jadi suami kok nggak ada gunanya. Kalau ada istri yang ngomong begitu, amalannya selama 40 tahun dihapus oleh Allah Subhanahu. Pernah bapak diomong sama istrinya begitu? Sering. Astagfirullah, bojomu sing ndi, Bro? Mana ini wanita yang suka ngomong gitu? Alhamdulillah, datang juga
Tapi udah bayar apa belum? Aduh, saya pulang masih utang, nanti ditagih sama warung. Ya Allah, beginilah saya sangat suka. Tapi kurang banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mas, salawat mas. Yang nerusin Anda Qamarun. Saya mau minum. Sidna Nabi Qamarun. Makasih. Izin ya Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tadi ngomong apa, Pak? Ibu-ibu suka ngomong suami. Maka Allah menyampaikan pada nabinya, Nabi menyampaikan kepada umatnya, ridallah fi ridho zauji. Allah akan ridho kalau suaminya ridho. Maka berupayalah menjadi wanita solihah. Pak, istrimu sudah solihah apa belum sih? Mau ngomong sudah, kerjaannya ngomelin saya. Ibu sudah solehah apa belum, Bu? Sudah, enggak ya lo ah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ini kunci keluarga sebenarnya supaya adem ayem. Ya, laki-lakinya soleh, wanitanya solihah. Setiap keindahan. Ini boleh nyanyi nggak di masjid ini? Nasihatkan. Iya, kalau saya penyanyi apa aslinya apa ya? Yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia, namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Teng tong teng tong. Kalau pakai musik lebih mahal lagi, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali kuncinya di Quran. Maka Nabi menyampaikan begini loh. Taraktu fikum wa'idhaini natiqan wa shamitan. Aku tinggalkan dua nasihat. Aku tinggalkan dua pitutur kan bagus. Pertama, nasihat yang bisa ngomong. Dua, nasihat yang enggak bisa ngomong. Fanatiku huwal Quran, fasamitu huwal maut. Idza askala alaikum amrun farji'u ilal Qur'ani wa sunnah. Apabila kamu punya permasalahan yang rumit, yang susah, entah itu masalah pemerintahan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah mendidik anak, masalah ngatur masjid dan segala macamnya, farji'u ilal Qur'ani wa sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Tapi wa idza qasat qulubukum, apabila hatimu keras,
dinasihati nggak mempan, kiai ngomong dianggap dangdutan, orang tua ngomong cerewet, para kesuguhan ngomong dasar orang tua kerjaannya ngomong, maka falainuha bil i'tibari fi ahwalil maut, maka lenturkan hati orang itu dengan kematian. Sekarang Quran dari awal udah saya bahas. Kembali kepada Sayyidina Umar ibn Khattab dulu. Ketika sudah baca begitu, gemeter dada Sayyidina Umar ibn Khattab. Itulah mukjizat Al-Quran. Karena Nabi pernah berdoa, ya Allah, siarkan agama Islam dengan dua orang laki-laki, dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab. Allah kabulkan Umar bin Khattab. Antarkan aku ke rumah Muhammad, antarkan aku ke rumah Muhammad, saya akan memeluk agama Islam. Itu barokah membaca Al-Quran. Singkat kata, Sayyidina Umar ke tempat Nabi lagi diskusi, namanya Baitul Arqam, tepatnya di Bukit Sofa. Ibu sudah ke Bukit Sofa, Bu? Sudah apa belum? Belum. Terus kapan? Bapak sudah Bukit Sofa Marwah apa belum? Kedua gunung sudah apa belum? Udah loh. Kalau kedua gunung udah. Cuman bukan Gunung Sofa dan Marwah. Gunung apa, Pak? Gunung Sahari yang tiap hari dinaiki. Astagfirullahaladzim. Saya juga suka itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wes, terus tumpuk wes. Panitianya kayak pasta gigi, kalau nggak dipencet nggak keluar. Iya. Yang Coca-Cola, Sprite, Pocari dibongkar. Allahumma sholli ala Muhammad. Berangkatlah Sayyidina Umar ke Baitul Arqam. Dicegat oleh paman Nabi yang namanya Hamzah. Langsung menghunus pedang. Mau kemana kamu Umar? Saya ingin ketemu Muhammad. Sebelum ketemu Muhammad, langkai dulu mayat saya. Karena taunya kan akan membunuh Muhammad. Hamzah, tidak sampai 32 jurus saya bisa membunuhmu. Minggir. Lapor pada Nabi. Ya Rasul, Umar datang, suruh masuk. Ketika masuk, memang Allah sudah membuka dada untuk menerima Islam. Maka yang namanya memeluk agama Islam ini hidayah yang luar biasa. Bismillah. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ketika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada manusia, maka manusia itu dalam dadanya dibuka, mau memeluk agama Islam. Kita bersyukur hari ini tidak melihat Nabi, tidak melihat Nabi menerima wahyu, tidak melihat sahabat beribu tahun, 1400 tahun silam. Hari ini kita bisa Islam. Ini hidayah yang luar biasa, yang wajib disyukuri, karena ini yang menghendaki Allah Subhanahu. Lupa paman Nabi yang namanya Abu Thalib kurang apa? Nabi kecil digendong, Nabi kemana-mana diajak, Nabi syiar dakwah. Ketika ada yang mengganggu, paman Nabi Abu Thalib mengatakan, siapapun yang mengganggu Muhammad untuk syiar Islam, langkai dulu mayat saya, kata Abu Thalib. Tapi paman Nabi Abu Thalib sampai meregang nyawa, sampai nyawa dicabut oleh Allah, tidak mengucapkan dua kalimat syahadah. Dadanya tidak dihidayai oleh Allah untuk memeluk agama Islam. Nabi nangis, nyuwun dumateng Gusti Allah, ya Allah, ini pamanku yang membela aku, menjaga aku sampai meninggal tidak Islam, ya Allah, tolong berikan hidayah ya Allah. Allah jawab, Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad,
engkau tidak akan bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu cintai, karena yang memberikan hidayah adalah aku, kata Allah. Paman Nabi, menjaga Nabi itu pun tidak Islam, tapi kita yang hari ini 1400 tahun silam bisa Islam. Alhamdulillah. Senang apa senang? Minum. Alhamdulillah. Sampai jam berapa, Mas? Oh, saya udah ditunggu kok, Pak. Saya mau ceramah bareng Bang Madid. Ketika sudah di hadapan Nabi, apa yang diucapkan oleh umat Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Alhamdulillah. Nabi langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya takbir. Islam syiar. Maka Sayyidina Umar keluar di depan Ka'bah mengorbitkan diri, saya Islam, saya ikut Muhammad. Siapa yang tidak suka silakan berhadapan denganku. Orang kafir Quraisy, preman siapapun, nggak ada yang berani melawan Umar bin Khattab karena dia jawara yang sangat sakti, mandraguna. Mulai hari itulah Islam terus syiar bil wasilah Sayyidina Umar, karena mendapatkan hidayah mukjizat Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ayo cinta pada Quran. Tapi untuk jamaah sini saya sangat percaya sudah cinta. Nyatanya apa? Mengadakan semaan. Bu, semaan apa sih, Bu? Opo? Pak, semaan ki opo? Simak. Deleng ngono ya. Itu kan aslinya sam'on. Simaan, ngrungokno. Mendengarkan orang baca Quran. Cuman adat Indonesia ada yang bil ghaib, kita nyemaknya pakai melihat. Simaan, menyemak ketika dibaca, mendengarkan juga ketika dilantunkan. Oleh itu udah dapat pahala. Jenengan duduk bersimpuh walaupun banyak yang nyemak sambil ngantuk. Bapak dibuka lagi, dilewer. Oh iya. Begitu apa tidak? Spodo wae Pak, itu pengalaman saya begitu. Al-Quran. Kembali Al-Quran pedoman hidup. Sayyidina Umar udah jelas. Tadi hadis yang saya sampaikan, idza askala alaiku amrun, kalau ada masalah yang ruwet, terutama ekonomi, kembali pada Al-Quran. Di Quran ada begini, bismillah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullah. Nih, yang punya masalah ekonomi nggak cair-cair, dagangannya nggak laris, usahanya nggak maju-maju, keluarganya ribut terus, coba tengok ayat Al-Quran yang ini. Allah memberikan solusi. Fa idza qudiyatis shalah, moko ari kalan wis rampung salat. Kalimatnya salat, tapi salat secara etimologi. Apa iki etimologi? Aku dhewe ngomong ya ora weruh. As-sholatu lughatan ad-du'a. Etimologi secara bahasa, sholat itu doa. Wis pokok doa namanya sholat. Bu, doa makan, Allahumma barik lana fima wakina. Apal kabeh doa badok itu apal. Sama kan? Lah apa sih? Ketika Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban, itu namanya sholat. Ketika masuk rumah, assalamu alayka ya Rasulullah, itu sholat. Ketika mau ke WC doanya gimana Pak? Olah nggak sempet doa, wong kadung mencret. nggak sempet doa.
Ya Allah kadang pada di celana. Astagfirullah. Apalagi ibu-ibu kalau udah nguyuh kepuyuh-puyuh gitu. Bismikallahumma inni a'udzubika minal. Itu namanya sholat secara etimologi, tapi sholat secara terminologi. Ini gara-gara kuliah jadi bisa begini Pak saya gitu. Sama-sama SPD, tapi nggak saya artikan yang itu. Sampean udah pesen, awas ya. SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Yang itu nggak saya baca. Tenang bro, aman Anda. Kata Ustadz Otang, awas ya. Ada bojoku. Saya tadi ngomong apa ini? Allahumma sholli ala Muhammad. As-sholatu fistilah. Ini buka Fathul Qorib aja lah. As-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Salat secara terminologi, salat secara istilah, bentuk ucapan dan perbuatan, diawali takbir atau ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang ditentukan. Jadi secara fikih madhab Syafi'i yang namanya salat aqwalun, cangkeme kudu ngucap, cangkeme kudu obah. Punten Bu Bapak, salat kalau cocotnya diem. Jengkel saya ini. Sholat kok Allahu Akbar, ininya diem. Fatihah di batin, suratan di batin, la tasihus sholat. Sholat enggak sah. Karena apa? Sholat itu aqwalun, ngucap. Halo. Apalagi nanti terawih, imamnya ngebut, Allahu Akbar, Rabbal Alamin. Ora sah. Sholat kok diem. Aqwalun wa af'alun. Ada gerakan diawali takbir, akhirnya salat, tapi dengan syarat yang ditentukan. Itu bagian ngaji fikih. Syaratnya sholat pitulas. Pitulas dibagi 3, rukun qauli fikih qalbi. Wah, itu bagian fikih. Gak usah bahas fikih, malam ini ceramah kok fikih. Apa maksudnya? Doa, ngomong dulu sama Allah, baru fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah, bertebar di bumi Allah. Sakwise ndonga, sakwise salat. Kalau pagi ya salat subuh. Halo. Subuh salat. Duhur lagi kerja, sholat. Asar sholat, baru fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebar di bumi Allah, cari fadl Allah, cari rizki Allah. Yang dagang bakso dengan baksonya, yang dagang cilok dengan ciloknya, yang cimin dengan ciminnya, mie ayam dengan mie ayamnya, apa meneh kantor dengan kantornya, yang ngojek dengan ngojeknya. Doa, proses. Tapi ingat, generasi kita anak-anak muda sekarang maunya instan, kayak mie instan. Tapi nanti jangan dikasih mie saya. Dulu di sini dikasih mie kok, saya nggak mau. Saya nggak makan mie. Maunya instan. Proses anak muda, generasi bangsa, proses. Jangan tiba-tiba langsung sukses, jangan tiba-tiba langsung kaya. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Saya penyanyi Pak. Refnya, berjuang, berjuang dirubah, bekerja, bekerja, bekerja sekuat tenaga, tetapi jangan lupa bekerjalah harus pula disertai doa. Tadi ayatnya doa dulu subuh di rumah Allah mardotillah. Ya Allah, pagi ini saya akan ngojek. Mudah-mudahan aplikasi saya ping, jalan. Baru naruh, ping, jalan.
jalan. Nggak berhenti-berhenti, mati lama-lama. Ya berhenti dulu toh bro. Yang kecil-kecilan dagang mie ayam, terus ya Allah laris manis yang barokah, yang kantor kelurahan, yang kantor wali kota, yang jadi guru di sekolahan, mudah-mudahan barokah ya Allah. Sandarkan kepada Gusti. Doa, cuman yang kita lihat banyak yang kerja banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, lupa sholat 5 waktu. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Siapa itu? Ya tentu itu bojomu, bukan. Tentu bukan bapak yang ada di sana, cuman malam ini ke masjid. Tapi Pak Ustaz, saya sudah baca Quran, saya sudah ke masjid, ekonomi saya tetap kia baik, miskin dia tetap miskin, motor tetap butut, rumah bocor, sarung linting, mau Ramadan nggak bisa beli koko. Iya kumaha Kang Ustaz otak. Jawab, rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Sabar bro, proses tidak semudah membalikan tangan. Allah punya proses, yang penting sandarkan kepada Gusti. Kita sudah yakin ngikutin Al-Quran. Idza ashkala amrun, kalau ada masalah kembali kepada Al-Quran. Ini sudah cocok. Tapi Ustadz, saya punya orang tua, saya punya anak, saya punya paman, saya punya suami Ustadz. Ya Allah hatinya keras, suruh sholat nggak mau, kiai sudah ngomongin, Habib sudah nasihati. Ya Allah, gimana lagi Pak Ustadz? Apa? Dibacok kasar. Idza qasat qulubukum, kalau hatinya keras, dinasihati kiai nggak mempan, ulama nggak mempan, falayyinuha bil i'tibari fi ahwalil maut. Coba diraba dengan kematian. Pak, bapak hebat, umpama suami, umpama paman, umpama anak. Kalau anak Ceng, Asep, lihat itu yang namanya Presiden Soekarno, dulu gagah, hebat, tapi meninggal. Itu dulu Kanjeng Maulana Hasanuddin Banten yang suka diziarahi, putra Kanjeng Sunan Gunung Jati, gagah, hebat, sakti, mandraguna, wafat. Kamu kan bukan apa-apa. Ayo sadar, ajak ke makam. Kalau di sini yang dekat ya makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, itu wali hebat, wafat. Kita bukan apa-apa, dan kalau sudah mati, kalau sudah wafat akan diminta pertanggungjawaban. Siapa tahu iya juga ya. Makanya ada lagu pop, ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat, ingat sobat,
ingatlah akhirat, cepat ucap astaghfirullahaladzim. Teng tereng tereng tereng. Dengarlah hai sobat sorry Kiai, saya itu penyanyi kok. Gimana? Ini kan semuanya akan mati, betul apa tidak? Maka langsung loncat ke ruahan 10 menit. Ada ruahan bersama, kita kirim para arwah, yakin sebagai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya apa? Orang yang di alam kubur sesuai hadis yang suka dikemandangkan oleh Ustadz Otang, al-mayitu fi qabrih kal gharikil mughawis yang tadiru da'watan min abihi au min akhihi au min sadiqin yad'ulah ila akhiril hadis. Orang yang mati di alam kubur laksana orang yang berenang di lautan menunggu bantuan dari orang yang ada di tepian. Orang yang di alam kubur berenang di renangan siksa, kalau nggak ditolong akan tenggelam dengan siksanya. Orang hidup tenggelam di lautan, kalau nggak ditolong kasih ban atau kasih perahu akan tenggelam dan mati. Maka kita yang masih hidup, ayo tolong orang yang sudah meninggal dengan apa? Doa. Cocok ruahan bersama, kirim Al-Fatihah. Apa sampai Pak Ustadz, apalagi tradisi di DKI Jakarta, kalau di makam itu cuman bawa bunga, betul apa tidak? Itu nanti di Tegal Alur bawa bunga, disiram-siramin, bunganya diurugin, dikasih aqua, terus aquanya diminum oleh saya. Tapi saya tadi berangkat udah makan Ustadz Otang, karena saya rencana ceramah lagi. Kalau enggak saya minta makan di sini. Tapi kalau ada ya dibungkus juga boleh. Ustadz, itu kok ada yang cuman bawa bunga diuruk-urukin? Emang bisa itu bunga kirim doa? Ladala NU gudangnya dalil dulu. Marro An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini yu'adzabani faqala innahuma la yu'adzibani. Nabi lewat di kuburan, ada 2 makam, ini lagi dikebukin, tapi bukan dosa gede. Yang pertama dosa kecil, gara-gara la yastatiru minal baul, kalau kencing nggak cebok. Ini kayak bapak loh Pak ya. Ada nggak? Ngaku gitu. Jadi ya di sini banyak. Ya sekarang enggak sih Pak, dosanya kecil itu Bu, suamimu dosa kecil. Bener. Fa ammal akharu yamshi bin namimah. Kuburan yang kedua, orangnya suka adu domba, adu domba, adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan, gitu. Adu domba, suka ngomong, duit masjid dipakai buat beli motor, duit arisan, itu kan ketuanya habis beli cincin, duit arisan buat beli cincin, duit kas buat beli baju muslim. Ngadu domba. Ada yang begitu? Kemudian Nabi wa akhadha jadidatan ruttabah, memenggal atau memetik pelepah korma, fasyaqqa, dibeset, ditancapkan besetan korma ke makam satu ke yang satunya. Faqalu lima sona'ta ya Rasulullah, kenapa kau lakukan itu ya Rasulullah? Apa katanya? Ayu khaffifa anhuma malam yalbisah, selama pelepah korma masih basah maka makam itu tidak akan disiksa. Ini dalilnya kenapa di Indonesia nggak pakai pelepah korma. Pohon kormanya jauh, di Mekah, di Madinah butuh duit 30 juta, makanya pakai
bunga. Tapi karena udah ngaji di Mardotillah, diasuh oleh Ustadz Otang, nggak harus pakai bunga. Tapi pakai bunga juga bagus, tapi pakai ruahan tawasul bersama. Summa ila roh, summa ila arwah, sebut Al-Fatihah. Fatihah apa Fatihah, nggak usah dibahas itunya, tapi esensinya kirim doa. Jadi ruahan ini tradisi yang baik dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad. Dah terakhir jam 10 Pak, 1 jam saya ngomong. Terakhir kesimpulan lah, satu, terus pegang Al-Quran. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lan tadullu abada, kitab Allah wa sunnat rasulih. Kutinggalkan 2 perkara. Apabila berpegang teguh dengan 2 perkara itu, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Terus dikaji, dipahami. Tadi 4 hal. Dibaca, kemudian dipahami. Tentu memahami nggak mudah Pak, karena itu kalam Allah. Dihayati, dianalisa, kemudian diamalkan. 4 hal ini harus punya guru, harus ngaji. Jangan sekali-kali mentang-mentang bisa baca hanya memahami sendiri. Awas, orang yang nggak punya guru, gurunya adalah setan. Maka harus ngaji. Ngajinya di Mardotillah, panggil beberapa guru yang ahli dalam bidangnya. Nah, itu satu. Yang kedua, teruslah untuk memahami dan mengamalkan sesuai dengan aturan. Masuk Ramadan, bulan Al-Quran, semampu kita baca saja. Kalau memahami harus tanya dengan guru, tapi minimal sudah mulai baca, tapi jangan direpresentasikan sendiri. Orang yang selalu baca Quran, hadis Nabi Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang suka baca Quran akan ditolong nanti hari kiamat dengan Al-Quran. Ruahan, terus kirim doa. Tidak hanya setahun sekali ruahan ini, tapi setiap habis sholat, yang punya orang tua meninggal, terus Al-Fatihah, Al-Fatihah. Yang ketiga, kita doa bersama, mudah-mudahan masuk Ramadan, umur kita panjang, sehat jasmani rohani, sehingga bisa menjalankan ibadah di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Tutup bersama dengan istighfar. Astaghfirullah. Minal khataya astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Pakai hati. Ya Allah Gusti kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja. Hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal khataya. Terus Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami ya Allah ya Tuhan kami. Tetapkan iman Islam kami hanya padamu ya Allah, mampukan kami menjalankan perintahmu ya Allah dan menjauhi laranganmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami jamaah Mardotillah, cinta pada Quranmu ya Allah, cinta pada kalammu ya Allah, cinta pada cahaya ya Allah, cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, putra putri kami soleh dan solehah ya Allah ya Tuhan kami. Lancarkan usaha kami ya Allah untuk sarana dan prasarana ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah
Allah ya Tuhan kami minta negara kami Indonesia, negara yang aman, nyaman, damai, jauhkan dari segala mara bahaya ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan dari sifat iri, dengki dan sombong ya Allah, jauhkan sifat itu semua ya Allah ya Tuhan kami, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minal khataya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Yang sengaja atau enggak sengaja mau Ramadan kita saling memaafkan. Laisal manju minkum ila afwan bi'afin wa halalan bihalalin. Tiada yang meragukan dari ibu bapak semua kecuali saling minta maaf dan memaafkan. Hampura Ustadz Otang. Yang kedua, ojo lali masih jalan. Nanti acara ini ada di HP bapak masing-masing ya. Bu, nanti nonton saya lagi di HP ibu ya. Syaratnya buka YouTube. Itu syaratnya. YouTube-nya dibuka, cari Kang Muslih Channel, lalu dipencet yang merah, mencetnya pakai palu, gas, pakai tangan, like, in, subscribe, in, comment, mardotilah yes. Nah gitu. Kalau ada iklan jangan di skip karena itu dapat duit untuk beli BHF. Sampai di sini dulu, Ibu Bapak, sayonara, saya langsung izin pamit. Saya mau ke lokasi yang satunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.